Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi sama saya di Spung Cajapung Jawa Lampung. Bocah cerewet, bocah bawel, bocah kepo, cantik enggak, ayu enggak. Tapi kalau manis ngakui sedikit nggak apa-apa ya. Ngangen nih jerene, sing kangen, sing gak kangen ya wes lewatin saja. Kalau Anda suka silakan tonton video saya, kalau nggak suka ya lewatin saja gitu ya. Saya nggak memaksa kok. Pesan lagi, sebelum kalian kasih komentar, like dislike-nya, tonton video yang kalian buka sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, terima kasih. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang udah hadir di channel saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Dan di sini saya ingin membahas ya, campur-campur nggak apa-apa, tak gabung-gabungin ya. Tapi pertama saya ingin menyoroti pemasangan bendera anggota Asian Games di Jakarta yang menggunakan bambu belah-belahan gitu. Kalau Bapak Gubernur DKI Jakarta mengatakan itu inisiatif warga masyarakat membantu memasang-masang hal tersebut. Tapi kalau dilihat pemandangannya yo nggak bagus, nggak baik gitu ya. Bahkan Bapak Anies pun mengatakan, katanya jangan meremehkan pemasangan bendera menggunakan bambu gitu. Kalau saya boleh berpendapat ataupun menyampaikan pemikiran saya sih, nggak salah Pak Anies menggunakan bambu, itu nggak salah. Tapi apa yang nggak bisa sih menggunakan bambu yang baik, yang berkualitas, yang masih bulat-bulat. Kalau memang mengatasnamakan bambu jangan diremehkan, bambu bisa digunakan, bambu bisa dimanfaatkan, itu hasil Nusantara dan sebagainya, whatever lah ya. Tapi kan bisa sih menggunakan bambu yang masih bulat-bulat utuh, yang sebesar apa yang setidaknya pantas dan sesuai untuk pemasakan bendera-bendera anggota Asian Games tersebut. Ya, Bapak Anies jangan memikirkan bahwa itu hanya untuk Jakarta saja. Di acara-acara seperti ini, perhelatan dunia seperti ini Jakarta itu mewakili Indonesia loh Pak Anies, bukan hanya mewakili Jakarta saja. Tapi keadaan di Jakarta ataupun di Sumatera Selatan sana yang untuk melaksanakan kegiatan Asian Games ini disoroti oleh dunia, bukan hanya disoroti oleh berita-berita Nusantara Indonesia saja. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa memperlihatkan semangat kita, memperlihatkan kemeriahan kita, memperlihatkan kerja-kerja kita dalam untuk melaksanakan perhelatan ini di negara kita. Karena nggak tiap tahun acara ini berlangsung, dan nggak setiap acara ini berlangsung negara kita bisa mendapatkan jatah untuk memperhelat acara ini gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa menggunakan bambu, nggak apa-apa kalau memang nggak ada bahan lain, nggak ada tiang lain untuk memasang bendera itu dan bisa memanfaatkan bambu. Kalau memang menggunakan bambu itu adalah hasil karya Nusantara ataupun hasil bumi Indonesia, ya carilah bambu-bambu yang sememangnya pantas untuk dipajang, untuk berdiri tegak mengibarkan bendera-bendera anggota Asian Games tersebut gitu. Nanti kalau misalkan ada sorotan negatif dari berita-berita internasional ya, yang mengatakan wah, pemasangan bendera anggota Asian Games kok doyong sana miring sana, doyong sini miring sini. Bagaimana kerja pemerintahan Indonesia untuk mengadakan acara tersebut? Bagaimana pemerintahan Indonesia? Bagaimana presidennya Indonesia? Kenapa tidak bisa mengurusi hal-hal seperti itu? Kena lagi Bapak Jokowi, kena lagi pemerintahan. Jadi pikirkanlah kalau Jakarta itu untuk acara ini bukan hanya untuk mengurusi wilayah Jakarta saja, tapi Jakarta mewakili Indonesia Raya, tanah air kita dari Sabang sampai Merauke, mewakili 200 juta lebih penduduk Indonesia, mewakili atlet-atlet Indonesia. Dan acara ini adalah acara internasional, diikuti oleh puluhan negara, termasuk ini adalah ajang yang sangat besar sekali gitu. Ya sebenarnya ya gimana mau
gimana ya, mau komplain banyak-banyak pun orang gubernurnya saja menyatakan seperti itu. Tapi ya itulah perasaan saya ya melihatnya. Siti, semoga saja kalau memang menggunakan bambu dibenahi lagi, gunakanlah bambu-bambu yang memang pantas untuk dipasangkan di daerah-daerah tersebut, dan pasanglah serapih mungkin gitulah, sebaik mungkin gitulah ya. Kalau memang kita memikirkan, kalau memang ya Pemprov Jakarta itu memikirkan ini adalah ajang Indonesia, bukan ajang Jakarta gitu. Ini adalah ajang dunia, bukan hanya ajang wilayah Indonesia saja gitu. Jangan terus berkata urusan pasang bendera kan bukan urusan Pemprov dan sebagainya seperti itu. Ya kerjasama lah, urusan Pemprov atau bukan, kegiatannya diadakan di Jakarta, Bapak Gubernur juga otomatis mempunyai pertanggungjawaban terhadap hal tersebut, seperti itu ya. Ya apa meneh ya, semoga saja ada perbaikan di acara bendera tersebut lah. Itu sih keinginan saya ya, karena saya juga ingin acara yang digelar di Indonesia untuk saat ini, tahun ini itu berjalan dengan baik, mendapatkan apresiasi yang baik juga di mata dunia gitu oleh para anggota-anggota Asian Games yang hadir, yang ikut terjun di dunia olahraga tersebut yang diadakan di Indonesia tentunya. Dan saya doakan untuk atlet-atlet Indonesianya pun semoga saja bisa mencapai kemenangan-kemenangan ya semaksimal mungkin, dan kita perlu memberikan support kepada seluruh atlet-atlet Indonesia yang berjuang untuk negara kita tentunya. Selain kita berikan doa, kita berikan support ya, dan semoga saja Indonesia bisa memberikan sajian-sajian yang baik untuk anggota-anggota Asian Games tersebut gitu. Terima kasih Bapak Anies, semoga perubahan pemasangan bendera itu semakin dirapikan lagi gitulah. Itu sih saya rasa itu keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi nggak tahu kalau ada pihak-pihak yang mengatakan alah ya wis ngono ae gak apa-apa lho, dadak diurusi barang. Ya wis ngono wae arep mencong arep apa ya ben wong negara asing ae kok. Ya wis dijarno ae pakai bambu belahan ya nggak apa-apa, mau rubuh, mau coklat, mau miring, mau apa, mbak biarin aja, wong yo punya orang asing. Jangan begitu ya, jangan begitu. Tapi kalau ada orang-orang yang berpikir seperti itu ya sumonggolah. Saya juga nggak akan memaksakan mereka untuk berpikir seperti saya. Dan selanjutnya lagi saya ingin membahas tentang aku kemarin nonton video itu ya, ada orang sih yang bercerita ya. Kalau saya sih mengatakan ya, kita jadi orang itu jangan terlalu sombong lah ya, jangan terlalu sombong atas apa yang kita miliki, atas keadaan kita sekarang ini. Kalau memang keadaannya itu memang lebih baik, tidak dalam kekurangan, rezeki lancar dan sebagainya, itu syukurilah ya, nggak perlu dikoar-koarkan pengeluaran sekian setiap bulan, amal sodako, beramal setiap hari sekian, setiap minggu sekian, setiap bulan sekian. Walaupun dikatakan, katanya Allah pun menjelaskan orang beramal itu dibagi dua, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang saya rasa secara terang-terangan itu bukan dengan cara menyebutkan nominal-nominalnya kepada umum, kepada masyarakat, itu saya rasa bukan seperti itu. Tapi mungkin dengan kotak amal yang tersedia, yang kita bisa langsung memasukkannya, ataupun kepada donasi-donasi yang tersedia di publik seperti itu gitu ya. Kalau mengatakan jumlah dan nominalnya, saya rasa itu kayaknya nggak diajarkan lah ya. Biarkan kita yang tahu gitulah ya, dan Allah yang tahu seberapa kita bersedekah, seberapa kita beramal gitu. Dan saya rasa juga sih, kalau misalkan keberadaan posisi kita itu udah merasa lebih baik ya, rezeki lancar, keluarga bahagia, bisa bersedekah, beramal setiap saat, terus memandang hidup saya lebih baik dari kamu itu lebih kere ideologi, lebih kere apa dan sebagainya. Saya rasa itu kesombongan yang apa ya,
kesombongan yang tidak seharusnya lah, namanya kesombongan ya nggak seharusnya gitu ya. Tapi ya wis gak apa-apa, namanya juga pribadi masing-masing ya. Mungkin orang biar tahulah keberadaan dia itu seperti apa. Kita nggak boleh merendahkan dia, kita nggak boleh istilahnya mengata-ngatai dia setelah kita tahu keberadaan dia itu lebih baik dari kita, atau mungkin seperti itu ya nggak tahu juga gitu. Dan lucu sekali, ada cerita yang juga lucu yang saya dengar. Katanya sih ya wes gak popo, kalau dia mengatakan dia melakukan semua apa yang dia sampaikan itu nggak ada kepentingan partai, nggak ada kepentingan golongan, nggak dukung siapapun, itu ya udah biarkan saja gitu. Masyarakat tentunya, kita dan masyarakat yang menilai gitu ya. Loh, masyarakat desa-desa mungkin nggak ada yang banyak yang nggak kenal, orang-orang sosial media inilah yang mengenalinya. Wong adikku tak tanya juga nggak kenal. Dia mengatakan dia nggak ada kepentingan apa-apa melakukan itu. Niatnya yo dia ingin hanya memberikan kritikan-kritikan gitulah kepada pemerintah gitu ya lah. Dan hasilnya nanti Bapak Jokowi mau terpilih lagi atau enggak, dia katanya yo masa bodoh. Dia ibaratkan katanya seperti petani menanam gitu ya. Dia lakukan itu seperti menanam, dia modalin sendiri, dia kerjakan sendiri, dia pokoknya seperti petani yang menanam gitu. Jadi dia tanam dengan bibit-bibit yang baik, nggak tahu baiknya di mana. Baiknya mungkin bagi para pekerja-pekerjanya gitu, pendengar-pendengarnya maksudnya lah, pendukung-pendukungnya gitu ya. Dia berikan bibit yang baik, dia urus dengan baik, dia semprot dengan baik, kasih obat dengan baik, dan dia modali sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Istilahnya pokoknya independen lah, semua dia kerjakan sendiri gitu kan, dan dia lakukan dengan cara-cara yang baik menurut dia, menurut mereka gitu ya. Tapi lucunya lagi, katanya arep panen opo ora moso bodoh. Lucu nggak? Perjalanan cerita tersebut diibaratkan seperti petani yang menanam di lahan pertaniannya, disediakan bibitnya, dikerjakan dengan baik, dengan pengobatan, penyemprotan, pokoknya dirawat dengan baik. Habis itu terus bilangnya, mikirnya arep panen karepmu ora yo karepmu. Semua kehendak, semua diserahkan sama Allah. Lelek petani semua berpikir seperti itu, terus yo opo? Wes kadung nanam, udah terlanjur nanam, dibercarikan bibit yang baik, dimodali sendiri, diobati sendiri, dirawat sendiri. Setelah semuanya tinggal menunggu, ibaratnya ya sudah diolah segala macam, wis rampung semuanya, udah selesai semuanya. Lah kok terus alah panen karepmu, ra panen yo karepmu. Lek sing Gusti Allah ngekeki rezeki, lek ya dikeki rezeki. Ya, kalau mau memikirkan tentang urusan Bapak Jokowi mau jadi presiden atau tidak, itu yo ojo disamakan perjuangan seperti seorang petani toyo. Kalau petani itu otomatis dia bercocok tanam, pasti mengharapkan panen, itu sudah pasti. Nggak ada petani yang menanam, merawat, mengurusi dari pertama sampai jelang pertumbuhan, sampai jelang berbuah dan sampai menjelang panen, nggak berharap dan berkata panen karepmu, ra panen karepmu. Saya rasa nggak ada petani yang berpikir seperti itu. Lucu kan? Lah kalau difikirkan masalah presiden 2019 gitu ya, kalau dia sih sangat menginginkan Bapak Jokowi tergantikan gitu ya. Tapi kan seharusnya jangan disamakan dengan pertanian lah ya. Yo tinggal bilang aja sih, saya hanya berusaha menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, memberikan kritik kepada pemerintah. Nanti masalah Pak Jokowi
Jokowi mau ganti atau enggak, ya wis terserah, wallahu a'lam kan, kita serahkan kepada kehendak Allah dan pilihan masyarakat. Kayak gitu kan udah nggak usah muter-muter sampai diibaratkan menanam padi, sampai diibaratkan menanam tanaman, sampai diibaratkan seperti petani dan sebagainya. Nah, kalau petani otomatis kalau dia bercocok tanam pasti mengharapkan panen, itu pasti. Gak ono petani mari nandur habis menanam, habis menebar bibit, terus tumbuh, ditanam satu-satu, dikasih pupuk, dirawat. Lah masa ngono kok wis dirawat capek-capek, kesel-kesel terus mikir, alah panen karepmu ra panen yo karepmu. Wong rezeki sing kuwasa. Ya gak usah bertani sekalian, memang modalnya kan ya, walaupun itu modal sendiri tanpa meminjam, tanpa pemberian orang lain lah, bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat daripada setelah kita melakukan sesuatunya terus berpikir panen karepmu ra panen yo karepmu. Lucu juga kan, baru ada di era ini gitu loh, baru ada di era ini melakukan sesuatu dengan all out-nya, wis dengan kata-kata jelek diucapkan, mencerca, mencaci maki, bahkan seorang presiden dikata-katakan yang sedemikian rupa, dari fisik sampai akal pikiran dan pekerjaannya itu wis ditoknek wabeh. Lah kok terus disamakan dengan orang yang sedang bertani, panen karepmu ra panen karepmu. Yo alah, aku yang guyu-guyu gimana gitu, aku tertawa gimana. Ada di era sekarang ini, di zaman ini ada orang berpikir seperti itu gitu loh. Aku kon mikir kayak ngono lah, kok kabeh petani ya apa sih? Modal udah dikeluarkan kok terus berharap panen karepmu ra panen ya karepmu gitu. Kan ya lucu-lucu gimana, tapi ya wis gak apa-apa lah ya. Mungkin yang mendengarkan suka gitu, bagi para mereka yang menyukainya ya apa yang dia sampaikan gitu kan. Ya kalau saya sih berpikir sih ya, sekali lagi sih kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi sama diri kita ya. Jangan terlalu bangga atas apa yang kita miliki saat ini gitu ya. Berlimpah rezeki, berlimpah kekayaan, berlimpah uang, pengeluaran lancar, keluarga bahagia gitu. Kita harus berpikir kok ya, Allah itu maha membolak-balikkan kehidupan gitu. Kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi, dan bahkan orang tersebut pun pernah dahulu kala mengatakan, kita janganlah terlalu menghina seseorang ataupun mengata-ngatai seseorang. Yang dicontohkan itu seorang pelacur gitu kan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap pelacur itu 1 detik kemudian, 5 detik kemudian, 5 menit kemudian, 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, ataupun beberapa bulan kemudian. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Siapa tahu pelacur itu mendapatkan hidayah karomah dari Allah sehingga menjadikan dia orang yang lebih mulia daripada kita gitu. Seperti halnya hal tersebut ya, kita nggak tahu. Sekarang kita dalam keadaan kecukupan, rezeki kita lancar, duit nggak pernah putus ya. Kita bersodakoh, bersedekah amal dengan jumlah-jumlah tertentu yang sudah disampaikan kepada publik, dikatakan bahwa itu adalah amal yang terus terang seperti itu. Terus tiba-tiba suatu hari nanti Allah memberikan musibah, misalkan Allah memberikan musibah, terjadi sesuatu sehingga bisa menguras harta bendanya tersebut, sehingga menghilangkan kebahagiaan keluarganya tersebut. Ini saya bukan doa ya, ini misalkan saja hal itu terjadi. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi janganlah terlalu memperlihatkan kesombongan atas apa yang kita miliki, atas kebahagiaan yang kita rasakan gitulah ya. Transparan saja, standar saja gitu. Ya orang, kalau saya sih memang hidup keluarga saya bukan orang kaya. Saya pernah hidup miskin, tapi alhamdulillah saya bukan orang kaya. Saya masih kerja ikut orang, saya masih mencari rezeki ikut orang, dan kebutuhan saya juga masih mencari. Istilahnya pokoknya saya bukan orang punya, saya bukan orang yang kaya gitu ya. Dan insya Allah saya sih lebih baik saya mempertahankan keadaan posisi saya sekarang daripada saya hidup bergelimangan harta dan suatu saat
akan diambil secara tiba-tiba dengan cara apapun yang Allah kehendaki gitu. Yang penting saya merasakan kerukunan, kedamaian antar saya bersama keluarga, saudara dan semuanya itu berjalan dengan baik. Itu sesuatu kebahagiaan yang mengalahkan segalanya gitu. Karena kalau kita punya duit, punya harta, punya apa, kalau kita nggak akur sama saudara pun apa untungnya gitu kan, bisa jadi omongan orang. Ya intinya bagi saya itu jangan terlalulah mengumbar-ngumbar ke kemewahan, kemegahan apa yang kita punya gitu ya. Syukuri aja kok. Biarkan orang yang menilai sendiri tanpa kita beritahu pun orang akan tahu dengan sendirinya gitu. Tapi ya mau bodoh sih, terserah orang masing-masing. Itu persepsi saya gitu. Kalau itu pemikiran saya gitu, nggak tahu orang lain. Beda people kan, different people is different character, we don't know gitu kan. Dan juga tentang kita menilai orang juga gitu. Menilai orang juga janganlah terlalu over gitu ya. Mengatakan yang kafir, mengatakan yang penista agama, yang mengatakan yang munafik, mengatakan yang jelek, mengatakan yang ini itu dan sebagainya gitu. Perlu kita ingat lagi bahwa Allah lah maha segalanya. Allah maha membolak-balikkan kehidupan. Allah maha mengubah segalanya. Allah maha mengetahui segalanya. Jadi belum tentu orang yang kita katakan lebih jelek daripada kita itu dia benar-benar lebih jelek di hadapan Allah tentunya. Dan orang yang kita katakan kafir, orang yang kita katakan munafik, itu kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi suatu hari nanti gitu. Belum, siapa tahu orang yang kita katakan kafir, orang yang kita katakan munafik, suatu hari seperti yang diceritakan oleh orang yang tadi saya ceritakan, seperti pelacur tersebut diberikan hidayah oleh Allah, diberikan karomah oleh Allah, dia diberikan taubat yang sangat luar biasa, kemudian dia menjadi orang yang sangat mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu apa kita nggak malu gitu. Jadi kita nggak tahu kehidupan manusia ke depannya itu seperti apa, itu kita nggak tahu. Perubahan pada diri manusia pun kita nggak tahu. Hari ini saya ngomong seperti ini, besok saya ngomong apapun saya nggak tahu, tapi insya Allah saya masih normal ya, jalan pikiran saya ini masih normal gitu. Apa yang saya katakan kemarin sama apa yang saya katakan hari ini masih sama gitu ya. Enggak seperti seperti itu, kemarin ngomong begini, sekarang ngomong begitu. Kemarin dengan mudah memutus hubungan silaturahmi di end dengan Bapak TGB, terus besoknya ngomong bahwa hubungan silaturahmi itu sangat penting untuk memperlancar rezeki kita. Isu ketan sore tape rek. Isu dele sore tempe, pada kalau orang Jawa seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita mau memberi penilaian sama seseorang itu jangan terlalu over ya. Jangan merasa bahwa diri kita itu udah paling benar, udah paling suci, udah paling mulia, sehingga orang itu yang kafir ya tetap kafir forever gitu, tetap kafir selamanya. Orang itu yang munafik akan jadi orang munafik selama-lamanya. Orang itu yang jelek akan menjadi jelek selama-lamanya. Don't ever say that ya. Itu bukanlah sesuatu penilaian yang penilaiannya nggak baik gitu loh. Seolah-olah kita lebih tahu dari apa yang akan terjadi atas kehendak Allah kepada manusia gitu, sehingga mengejudge orang bahwa dia akan jelek selamanya, dia akan kafir selamanya, nggak ada pintu kebaikan sama sekali terhadap orang-orang tersebut. Itu jangan gitu ya. Yuk, kita mengatakan orang itu kafir, ya kita doakan semoga saja Allah memberikan hidayahnya kepada mereka kepada orang-orang tersebut, sehingga dibukakan pintu taubatnya, mendapat hidayahnya, kemudian menjadi orang yang mulia bersama-sama dengan kita menuju surga Allah nantinya, insya Allah seperti itu kan. Jadi ya gimana, wes lah pokoknya pikiran kita berbeda-beda gitu ya. Orang mau, tapi sih kalau saya ya gak keminter, bukan saya sok pinter, bukan saya apa ya, saya cuma ingin memberikan saran gitu kan. Masalah mau didengar, mau diikuti itu ya terserah, enggak juga ya sumonggo gitu. Yang kalau saya mengajak, weh ayo kafir-kafirkan orang itu, ayo munafik-munafikan orang itu, ayo jelek-jelekan orang itu, Anda nggak perlu
mengikutinya. Kalau ada kata-kata saya yang nggak baik, kalau ada kata-kata saya yang nggak benar yang saya sampaikan, mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat semua untuk melakukan suatu kejelekan, untuk berkata-kata yang tidak baik, tolong tegur saya gitu ya, daripada saya terus melakukan kesalahan. Karena saya lebih baik mayoritas orang menyukai apa yang saya sampaikan dan mereka anggap bermanfaat daripada banyak orang yang menghujat, mencaci saya, memaki saya. Walaupun sebagian orang mengatakan untuk golongan ulama ya, untuk golongan ulama katanya ulama yang baik itu adalah ulama yang paling banyak dibenci oleh orang-orang kafir gitu. Kalau dibenci sama orang-orang kafir, yang orang-orang yang tidak beragama gitu mungkin benar, tapi kalau sampai dibenci sama sesama umat Islam khususnya, tentunya itu ya kalau menurut saya bukan ulama yang baik gitu kan. Jadi sama halnya dengan saya ingin selalu menyampaikan sesuatu yang mungkin menurut sahabat-sahabat semua itu ada sisi positifnya untuk diambil, ada sisi positif manfaatnya untuk diambil gitu. Jadi ya kalau memang ada hal yang nggak baik yang saya ucapkan, yang saya keluarkan, dan itu sangat merugikan diri saya ataupun merugikan orang-orang yang mendengarkan, ya mohon dengan sangat tegurlah saya, beritahu saya kata-kata mana yang harus saya hilangkan, kata-kata mana yang tidak perlu saya keluarkan, seperti itu gitu ya. Sekali lagi pesan saya, janganlah kita terlalu menyombongkan diri pada diri apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kebahagiaan, harta benda, kesuksesan, pekerjaan dan everything itu jangan terlalu sombong gitu ya. Jangan terlalu sombong lah. Biarlah Allah yang mengetahui kelebihan-kelebihan kalian itu. Kalau bisa ya mau memberitahu kepada masyarakat katanya supaya dijadikan motivasi, itu nggak usah terlalu over gitu. Tapi sekali lagi kembali lagi kepada individu masing-masing. Kalau memang menurut kalian, menurut orang-orang tertentu cara penyampaiannya harus seperti itu, harus disampaikan secara gamblang. Saya setiap harinya beramal sekian 100.000, setiap minggunya sekian juta, setiap bulannya pengeluaran saya sekian, saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya ini, saya punya itu, ya enggak apa-apa juga gitu, hak masing-masing tentunya. Dan buat sahabat-sahabat yang gak suka dengan apa yang saya sampaikan seperti ini, ya wes gak usah mampir-mampir lagi di channel saya, karena mungkin kalian sudah tahu saya cebong saya cebong untuk kalian. Kalau bagi saya tetap manusia gitu kan. Saya orang munafik bagi mereka yang mengatakan saya munafik, tapi saya serahkan lagi kepada Allah. Mungkin akan mengatakan saya penjilat bagi mereka yang mengatakan saya penjilat, dan itu juga saya serahkan kepada Allah, karena Allah yang maha tahu segalanya. Dan mereka yang mengatakan saya perempuan ini, perempuan itu, perempuan ini, perempuan itu, sampai mungkin ada yang mengatakan lepas saja jilbabmu, kamu pembela penista agama, lepas saja jilbabmu, kamu itu orang kafir, lepas saja jilbabmu, kamu ini dan itu. Wallahu a'lam ya. Semoga saja mereka itu memang orang-orang yang lebih baik dari saya, orang yang lebih mulia dari saya, orang yang lebih bersih dari saya, dan tentunya orang yang lebih berakhlak daripada saya, sehingga memang dia udah punya ketentuan bahwa surga yang akan dia tuju tentunya. Kalau saya, sekali lagi saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan baik diri saya, jelek diri saya biarlah Allah yang menilai, karena penilaian manusia hanya sebatas manusia, hukum manusia hanya sebatas hukum manusia. Penilaian yang sejatinya adalah penilaian Allah, hukum yang sejati adalah hukum Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu saja ulasan dari saya, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk Indonesiaku. Jangan lupa pegang erat Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, jangan jadikan perbedaan suatu permusuhan, perbedaan dukungan suatu permusuhan, perbedaan pendapat suatu permusuhan. Kalau bisa, mari kita tetap pegang erat silaturahmi agar kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kemajuan bangsa ini ada pada masyarakat seluruh Indonesia. Jika kita bersatu padu untuk membangun bangsa ini, insya Allah negara kita akan lebih maju. Tapi jika kita
ingin saling menjatuhkan, ingin bercerai-berai, nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin Indonesia, negara kita pun bisa hancur, runtuh, berantakan karena ulah masyarakatnya sendiri. Sekali lagi, mari kita pegang erat persatuan dan kesatuan demi bangsa Indonesia. Terima kasih.